with me how great is our God, and all will see how great is our God. Everybody say, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, hallelujah. Gadol Elohai Siruki Gadol Elohai Koet Kaire Ki Gadol Elohai Seme Ako Sem Ot Karau Ile Halel Libi Asi Ki Gadol Elohai. Besar Tuhan Allah kita. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, all will see how great, and all will see how great is our God. Oh, how great. We worship you, Lord, we praise you, Lord, in the name of Jesus. We come to your presence. Oh, bow down in your presence, Jesus. Oh, you are holy. Oh, terpujilah namamu Tuhan. Segala hormat syukur bagimu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Boleh minta tolong Bu
Endang. Buka dalam doa Ibu Endang. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada saat kami istirahat malam. Pagi ini kami boleh bangun kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam setiap aktivitas kami. Tolonglah kami Bapa, untuk kami boleh mewartakan kabar keselamatan melalui kehidupan kami hari lepas hari, waktu lepas waktu. Kalau saat ini kami hendak bersama-sama belajar tentang firman-Mu, Roh Kudus tolonglah kami untuk membuka mata hati kami, telinga rohani kami, agar kami mampu mengerti, memahami, menghayati firman-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bergabung, biarlah Tuhan tolong kami untuk kami boleh dipersatukan di dalam kuat kuasa Roh-Mu. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuliana yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, sehingga Ibu Yuliana boleh memperoleh kesehatannya kembali. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Endang. Amin, Shalom. amin. Selamat Shalom, pagi. Bu Farida, Ibu Endang, Pagi. Johan, Selamat semua Bu Yani, Pak 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 Fajar, Yesua, Pak Ada Bu Adam, Erni, Ibu juga ada Bu Ibu Erni, Fajar, ada selamat Ibu pagi Lisa, semuanya. Yani, ada Bapak Johan. Shalom Pak Johan. Pak Shalom Ferry, semuanya. semuanya. Shalom Salam semuanya. Assalamualaikum. Ya, salam. Shalom. Shalom. Bapak Adam, Bapak Widianto, Ibu Farida. Oke. Silakan Pak Ferry. Oke, salam selamat pagi Bapak Ibu. Ini ada beberapa teman saya ajak hadir juga pada pagi hari ini. Ya, Saudara Fajar, adelphoi, para adelphoi, istilah yang banyak dipakai di dalam surat Korintus itu 40 kali kurang lebih, para saudara-saudara terkasih, adelphoi. Saya tidak akan besarkan karena saya khawatir juga macet. Jadi mungkin ini pagi ini saya akan sharing tentang garis besar tema dan ide teologi satu kitab-kitab ya. Ini yang saya mau bagikan. Sebentar, saya harus menekan. Sebelumnya selalu berkaitan dengan Alkitab, dua hal ini yang kita perlu ingat selalu, bahwa yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita tahu Alkitab adalah ditulis oleh penulis-penulis yang diberikan wahyu, tetapi penulis sebenarnya adalah Roh Kudus. Segala tulisan, ini 2 Timotius 3:16, segala tulisan, dan ini sering dipakai, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ada beberapa tokoh juga berpendapat tentang Alkitab. Sungguh ajaib, kata Luther, sungguh ajaib bagaimana Allah telah demikian lama memelihara kitab ini, betapa mulia memiliki firman Allah ini. Packer, penulis cukup terkenal, menuliskan, seandainya saya ini iblis, salah satu sasaran saya adalah menghentikan orang-orang dari menggali Alkitab. Ada yang tidak tercatat mengatakan begini, orang bukan menolak Alkitab karena isinya kontradiktif, dalamnya kok begini begitu gitu ya, bertentangan. Mereka menolaknya karena Alkitab bertentangan dengan mereka. Nah, ini kira-kira pendapat orang-orang ya. Bapak Ibu sekalian, cara umat Kristen menggunakan Alkitab yaitu pertama untuk mendapatkan informasi dan pemahaman, untuk beribadah, untuk menciptakan liturgi, untuk memformulasikan teologi, untuk berkhotbah. Ya, kita pakai Alkitab untuk berkhotbah, dan khotbah yang
berdasar sekali itu disebut khotbah ekspositoria. Untuk memberikan pelayanan pastoral dan untuk formulasi spiritual dalam hidup Kristen sehingga kita bertumbuh. Ini kita tidak bahas, tapi kurang lebih ini penggunaan. Umat Kristen percaya bahwa lewat Alkitab Allah menyampaikan informasi kepada umat manusia, yaitu informasi tentang siapakah Allah, apa yang telah Ia lakukan dalam sejarah, apa yang ingin umat manusia ketahui, bagaimana mereka harus merespon kepada Allah. Dan yang paling signifikan cerita tentang relasi adalah Allah dengan umat manusia, tentu di dalam Yesus Kristus. Macet ini. Alkitab adalah wahyu yang tertulis dari Allah bagi umatnya. Alkitab berkomunikasi untuk mencapai banyak tujuan. Jika ingin tetap mempertahankan integritas dan potensi Alkitab sebagai komunikasi Allah dengan umatnya, kita harus, ini penting, memahami maksud dari berita yang terkandung di dalamnya, bukan dohik. Kita tidak boleh berhenti pada sebuah makna yang kabur. Memaksakan makna pribadi merupakan tindakan yang tidak diperkenankan. Penggalian atau penafsiran yang bertanggung jawab dapat meyakinkan bahwa kita memahami maksud Allah. Jadi jelas sekali, sebuah berita yang maknanya disalahpahami dapat menyebabkan akibat yang sepele hingga yang tragis. Terdapat penyalahgunaan dan penyalah-tafsiran pengajaran-pengajaran Alkitab setiap hari. Dan ini sudah terjadi sepanjang sejarah gereja. Sepanjang sejarah gereja. Saudara-saudara yang terkasih, jadi pendalaman untuk pemahaman Alkitab, kita perlu bertanggung jawab dalam penafsirannya. Nah, penafsiran yang bertanggung jawab itu tentu ada yang juga diajarkan, ada kerangka, ada langkah-langkah, bahkan ada yang disebut ya eksegesis. Kita tidak boleh eksegesis, kita sudah banyak bahas ini. Dan kita juga bisa membaca buku-buku penafsiran yang bertanggung jawab, karena ada juga yang tidak bertanggung jawab. Ada buku tafsir Alkitab, ada eksposisi Alkitab, ada kamus Alkitab yang besar, yang tebal itu, yang berisi macam-macam. Dan kalau kita salah menafsirkan atau jauh daripada dipertanggungjawabkan, ini dahulu sudah terjadi dalam sejarah gereja. Banyak bidat. Misalnya ada bidat yang menafsirkan Allah Kristen itu 3 memang, tapi Bapa, Maria, Yesus. Ini karena gagal paham, gagal tafsir. Gitu. Jadi kita juga mesti berhati-hati. Gitu. Hal yang penting di dalam mendalami Alkitab-kitab adalah satu, latar belakang. Latar belakang. Kemudian yang kedua adalah tujuan, tema, ide teologinya, garis besar. Dan pagi hari ini saya ingin berbahas Efesus dan 1 Korintus. Tapi tentu tidak semua yang 1 Korintus. Mari kita lihat dulu secara keseluruhan. Ini survei secara selayang pandang lah, gitu ya. Saya sudah menyampaikan ini juga pada saudara-saudara bahwa setiap kitab itu ada tema-tema. Tema-tema yang khusus merupakan kulminasi daripada apa semua yang tertulis. Ini cuma untuk mempermudah kita melihat secara keseluruhan kitab itu berbicara apa sih, gitu. Nanti kita bisa bahas dan uraikan sehingga tidak lari daripada apa yang menjadi titik pokok sebuah kitab. Saya juga pernah menyampaikan bagaimana menulis tulisan surat di zaman dahulu itu, misalnya ada sebuah surat dari anak saya kepada Papa, salam dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Papa di Surabaya. Ini tulisan dari anak saya, misalnya dari Manado gitu. Saya di Manado ini di sini hujan deras, di sini banyak sulit kita mau pergi ke pasar, tapi ya ini butuh makanan gitu. Dengan teman-teman nggak bisa makan, jadi kalau bisa Bapak kirimkan tambahan uang. Nah, kepada saya untuk bisa menambah karena harga-harga juga sudah naik. Di sini kami ada juga yang sakit, bahkan ada yang diare dan lain sebagainya. Nah, ada yang ke rumah sakit juga gitu. Salam untuk yang di Surabaya dan di Jakarta, di teman-teman grup yang suka ibadah pagi dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu kita mengerti tujuan dia surat ini, tema utama satu apa, dia sebenarnya ingin minta uang tambahan. Nah, kita harus mengerti apa
secara komprehensif Alkitab ini. Tentu ada latar belakang begini dan lain sebagainya. Nah, Matius berbicara Yesus Raja atau loyal di dalam Kristus dan seterusnya. Ada tema-tema khusus gitu. Ya, yang biru ini saya kutip dari Warren Wiersbe gitu. Yang hitam saya ini sendiri temanya gitu. Kisah Rasul, pertumbuhan gereja di dalam Kristus. 2 Korintus, penghiburan di dalam Kristus atau pelayanan di dalam Kristus dan seterusnya. Kalau kita perhatikan lagi Tesalonika bersiap sedia dalam Yesus. Kenapa bersiap sedia? Mereka tidak bekerja dengan baik karena menunggu-nunggu Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Jadi mereka salah satunya tidak bekerja serius. Dan kemudian mereka ada gagal paham tentang meninggal. Nah, 2 Tesalonika demikian. Timotius juga ada. Ibrani yakin di dalam Yesus. Yakobus iman yang nyata dalam perbuatan. 1 Petrus pengharapan di dalam Yesus, pengharapan sejati di tengah penderitaan. Itu tema-tema yang ada. Dan kalau kita mengerti ini, kita akan melihat bahwa setiap kitab punya gambaran yang khusus, spesial, dan ini sangat memperkaya kita. Ya. Di dalam biblika ataupun teologi Alkitab, ini digali masing-masing kitab. Tetapi banyak orang lebih senang yaitu sistematika. Ya, jadi bisa saja tadi katakanlah dari Perjanjian Baru, dari Matius bicara terus sampai Wahyu. Ya, bisa bercampur aduk. Tetapi itu boleh-boleh saja karena memang sudah ada dalam sistematika kalau kita bicara tentang keselamatan. Tetapi kalau kita mendalami kitab-kitab itu, kita mendapat sangat diperkaya sekali karena masing-masing ada hal-hal khusus, ada hal-hal umum gitu. Ada surat yang khusus, ada Injil, dan ada narasi-narasi dalam Kisah Para Rasul dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat surat Efesus. Saya memberi contoh surat Efesus. Surat ini ditulis Paulus dalam penjara. Jemaat ini didirikan pada perjalanan kedua Paulus. Ini latar belakang akan membantu sekali kita memahami surat Efesus. Pada perjalanan ketiga tinggal 3 tahun mengajar di situ. Kota Efesus ini sebuah ibu kota di daerah sekarang Turki. Ada petanya saya sampaikan di situ dekat pelabuhan. Sekarang sudah tidak lagi di ini, tetapi sudah menjorok ke dalam. Ya. Dan kemudian ini kota yang kaya. Namun dia pusat sihir, takyul, dan gaib, dan berbagai masa. Ada katanya bank di situ, besar catatan, menyimpan emas, karena emas juga disimpan di semacam perkumpulan dan di dalam kuil-kuil. Ini kota yang kaya. Efesus memiliki kuil, bukan kuil. Kuil Dewi Artemis atau Diana, yang merupakan salah satu 7 keajaiban kuno saat itu. Banyak pengrajin kuil-kuilan tentunya. Ini cari makan mereka bagus, tapi waktu Paulus datang mereka mulai kehilangan penghasilan, mereka marah. Ada gedung sandiwara dengan kapasitas 50.000. Ada stadion yang besar untuk perlombaan dan pertarungan. Nah, di sini kita bisa membayangkan ini kota apa? Kota yang luar biasa, dalam kota perdagangan dan kota kaya. Gitu. Nah, dari kita melihat secara keseluruhan atau kita membaca, kita akan dapat kata-kata yang berulang, salah satunya kekayaan. Nah, tema memang Efesus, banyak ahli, banyak teolog, dan juga orang-orang boleh membuat tema-tema, tetapi yang paling menonjol adalah kekayaan di dalam Kristus. Dan surat ini bersama Filipi, Kolose, Fileman disebut surat penjara. Di dalam penjara Paulus sekarang ini gitu. Jemaat ini sebenarnya tidak punya masalah ajaran seperti nanti yang kita bahas Korintus gitu ya dan lain-lain gitu. Dia jemaat yang ini umumlah suratnya. Tujuannya membangun jemaat di dalam iman supaya lebih berkenan bagi Kristus dan dapat melawan bidat dan kuasa kejahatan. Dewi Artemis yang disembah itu dewi yang umum disembah, dewi kesuburan. Ya, dewi ini digambarkan memiliki payudara di seluruh tubuhnya. Nah, ini tentu kekristenan ada di tengah-tengah penyembahan demikian, tentu ini menjadi tantangan gitu ya. Sehingga ketika Paulus dalam penjara, dia berpikir untuk Efesus itu yaitu bagaimana atau Kristus dan gereja secara universal. Nah, dia tulis surat ini. Mungkin kalau dalam penjara kita memikirkan kapan kita keluar, siapa pengacara atau pengacara harus bagus. Nah, seperti mungkin Pak Ferdi Sambo lagi memikirkan apa dalam penjara ya. Tapi Paulus tidak. Dia berpikir bagaimana membangun jemaat di sana.
Padahal dia sendiri dalam masalah. Nah, luar biasa. Jadi surat ini sangat dalam tentang Kristus dan gereja yang harus dibangun terus imannya menghadapi bidat dan kuasa-kuasa kejahatan. Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam seluruh rangkaian itu sehingga dapat satu gambaran tentang Efesus. Tema lain bisa diusulkan rekonsiliasi di dalam Kristus karena ada jemaat yang Yahudi, ada non-Yahudi, ini seringkali bisa saja bertengkar dan harus ada rekonsiliasi, ada kesatuan. Bisa saja tema itu adalah kedudukan mulia dalam Yesus, kedudukan orang percaya di sorga dan cara hidup di dunia. Hidup dalam kasih karunia dan prakteknya. Ini banyak. Roh Kudus memeteraikan jemaat. Tubuh Kristus adalah gereja. Persatuan di dalam Kristus itu tema lain. Tapi saya memilih kekayaan di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak dan Ibu, tema Efesus ini kita bisa lihat. Ada ayat-ayatnya. Di ayat pasal 1 ayat 3, Tuhan mengkaruniakan segala berkat rohani. Wah, itu. Jadi kita sudah melihat bahwa kekayaan dalam Kristus itu bukan jasmani, tetapi berkat rohani. Kekayaan kita itu apa? Yaitu kekayaan kasih karunia. Ayat yang ke-7 dari pasal 1. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah. Ini modal dasar kita. Ini kekayaan orang Kristen, bukan kekayaan jasmani seperti yang ada di kota Efesus gitu. Nah, kita juga bisa baca di pasal 3 ayat 8. Bagaimana dia memberitakan kekayaan Kristus. Bukan kekayaan kuasa-kuasa jahat ataupun apa penyembahan. Karena di situ juga ada penyembahan berhala ataupun Dewi Artemis. Ada juga macam-macam yang ada di situ ya. Kekayaan rohani ini tentu berkaitan dengan kasih karunia di dalam Yesus. Nah, khusus Efesus, itu kata di dalam ini cukup banyak. Ya, di antara perjanjian baru ada kurang lebih dari 160. Di Efesus yang banyak. Ada yang secara langsung 27, ada tambahan lagi sampai 30-an gitu ya. Tapi yang langsung di dalam ada 27. Arti di dalam di sini berkaitan dengan Efesus adalah posisi sentral Yesus yang terhubung dengan Yesus dalam rencana Allah bagi umatnya gitu. Terutama berkaitan dengan kasih karunia di dalam Yesus gitu. Saya tidak akan bahas ini karena butuh waktu banyak. Surat Efesus, kekayaan di dalam Kristus. Ini surat penjara, perenungan yang dalam. Bagaimana ada penjabaran hakikat keselamatan dan hidup baru penerima. Dan juga ada gereja yang menurut tujuan Allah bagaimana. Dan Kristus dimuliakan. Orang-orang percaya ada punya hak istimewa dan praksisnya bagaimana. Jadi ada praktek dan ada teori dan ada prakteknya. Kalau kita bisa melihat garis besar secara umum, itu adalah pasal 1 sampai 3 bagaimana dia menerangkan tentang kekayaan orang Kristen dalam Kristus. Pasal 4 ayat 6 itu adalah praksisnya, cara hidup orang Kristen. Nah, jadi terpisah dan bagus sekali susunannya gitu. Kita mengerti pasal 1 sampai 3 ini berbicara tentang kasih karunia dan lain sebagainya. Teologi daripada surat Efesus, ide teologinya adalah misalnya, ini bisa digali karena ini teologi itu adalah menyangkut Allah, manusia, dosa dan lain-lain gitu ya. Nah, kasih karunia Allah ini adalah bahan teologi di sini gitu. Roh Kudus penjamin rahasia Allah, kata yang disebut itu rahasia Allah. Ini adalah satu keunikan dalam Efesus, yaitu bagaimana penyelenggaraan rahasia Allah itu oleh orang-orang yang dipilih. Seperti Paulus dan saudara dan saya. Ini ada rahasia Allah. Yesus dasar kesatuan jemaat. Ada manusia baru. Wow, manusia yang baru. Saudara bisa baca. Yang pertama, kita lihat dulu apa yang disampaikan dalam pasal-pasal 1 sampai 3 yang merupakan tanda kutip teorinya gitu. Kekayaan Kristen di dalam Kristus. Pasal 1 ada pujian dan syukur, ini biasa ya. Pasal 1 itu umumnya pujian dan syukur karena berkat rohani. Nah, ini jadi luar biasa gitu ya. Kita biasanya pujian dan syukur untuk yang jasmani, tapi ini pujian syukur berkat rohani. Ada 7 aspek situ. Doa untuk pengertian rohani, pasal 2 keadaan baru dalam Kristus. Pasal 2 ayat 1 sampai 10, pasal 2 ayat 11 dan seterusnya ada persatuan Yahudi dan non-Yahudi. Pasal 3 ini dia, penyataan rahasia Allah dan ada doa penerimaan kepenuhan Allah. Jadi pasal 1 itu harta berkat rohani, ada kasih karunia, ada beberapa aspek di situ. Dan pasal 2 keadaan baru yang mempersatukan. Ini satu keajaiban. Rahasia Kristus ini merupakan satu kepenuhan Allah.
Mari kita lihat secara dalam sedikit. Pasal 1 ayat 1 dan 2 permulaan surat, biasanya tadi saya bilang salam kepada ini, itu surat-surat kuno demikian ya, pada siapa keinginannya dan salam ada di situ. Pasal 1, 3, 14 ini merupakan satu kalimat yang panjang. Jadi ayat-ayat di sini ini satu rangkaian, nggak ada seperti nggak ada titiknya gitu. Ini satu kalimat gitu. Ya. Dahulu miskin, kamu sekarang kaya dalam Kristus. Wah, miskin bukan miskin dalam jasmani ya, gitu. Allah Bapa memberi berkat rohani di sorga. Ada 7 di situ ya. Dia mengaruniakan, kita dipilih, ditentukan, diterima, ditebus, dinyatakan kehendaknya, dapat bahagian, dapat warisan. Nah, ini orang dunia dapat warisan jasmani. Itu ada warisan yang sesuai kehendaknya dan terjamin, ada meterai di situ oleh Roh Kudus. Ini jadi satu kalimat. Jadi ini pasal 1 yang 3-14. Pasal 2, keadaan baru yang mempersatukan dari keseluruhan 1 sampai 10 dan 11 sampai 23 ada 2 bahagian. Kalau disatukan ada keadaan baru yang mempersatukan. Karena kita punya kedudukan baru dalam kasih karunia, ada kesatuan dalam pendamaian, baik itu suku, ras dan lain sebagainya. Kita suka berbeda-beda, ya, hitam dengan hitam, putih dengan putih. Ini harus dipersatukan gitu ya. Dalam Kristus ada keadaan baru yang mempersatukan. Jadi kalau kita berkhotbah atau apa dengan ayat-ayat ini, kita sudah bisa arahkan kemana pembicaraan itu, tidak melantur kemana-mana gitu ya. Karena sudah ada semacam pagar-pagar tertentu sehingga bagus kita memberitakan itu gitu. Contoh Efesus 2:8-9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, diselamatkan situ dalam bentuk pasif, tetapi sudah dikerjakan dan sekarang masih berlangsung. Itulah kenapa pentingnya juga kita kalau ada ingin belajar bahasa Yunani, kita tahu bentuk perfect itu adalah yang sudah dikerjakan dan dampaknya sampai sekarang. Diselamatkan itu kalau kita lihat bentuknya memang pasif. Jadi bukan dikerjakan oleh orang-orang yang itu, tetapi ada yang mengerjakannya. Nah, makanya dijelaskan dengan berikutnya itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil, karena memang diselamatkan itu bentuk pasif. Iman itu kalau dalam strukturnya ini adalah dalam bentuk genotif dalam struktur bahasa Yunaninya iman. Jadi kalau genotif itu pemilik. Jadi iman itu pemilik keselamatan. Itu adalah keseluruhan pemberian, baik itu keselamatannya dan iman itu adalah pemberian, kata itu gitu ya di situ gitu. Respon memang ayat 9 di 10 tidak sombong dan berbuat baik. Ini contoh saja saudara-saudara. Jadi pasal 4 sampai 6 itu adalah prakteknya, bukti hidup. Apa bukti hidup? Harus hidup sesuai panggilan, bersatu, ada hidup baru, hidup dalam kasih, hidup dalam terang, hidup berkeluarga, tunduk Allah, hidup dalam peperangan rohani. Ini banyak sekali orang kutip pasal 6. Jadi kita kalau sudah mempunyai garis-garis besar begini, kita sudah mengerti kalau kita berbicara tentang hidup baru, itu adalah cara hidup. Bukti hidup orang yang kaya di dalam Yesus. Orang yang mendapatkan kasih karunia di dalam Yesus, ada praktek, ada cara hidup. Jadi secara keseluruhan, kita bisa melihat kita tidak lari dari rel, gitu. Karena kita memiliki panduan demikian, gitu. Cara hidup orang Kristen tadi, praktek hidupnya, ya hidup. Kalau kita memperhatikan, nah ini adalah pasal-pasal yang kita lihat di sini adalah hidup yang baru dan seterusnya. Ya, tadi pasal sampai pasal ini cara hidup yang saya rangkum. Hidup berkeluarga menurut hidup berperang, berjuang dalam Tuhan itu. Dan terakhir penutup. Nah, saya lanjutkan. Kalau tadi surat Efesus itu kelihatan tidak banyak masalah, tetapi di surat Korintus ini bermasalah, banyak masalah, gitu ya. Surat ini demikian tegas Paulus menyampaikan, ditulis tahun sekian dari Efesus. Nah, kota Korintus ini kota perdagangan, mirip seperti tadi, tapi ada kota dengan ribuan kuil di sini yang dominan Dewi Cinta gitu. Jadi mereka ada di situ pelacur bakti juga gitu. Dan ini katakanlah seperti kota maksiat ya, penyembahan tetapi ada plus gitu ya. Sehingga istilah Korintus ini jadi jelek, kamu nanti dikorintuskan gitu ya. Nah, ini jemaat campuran. Dan ada kebanggaan diri Yunani, bukan Yunani ini. Jadi ada kebanggaan diri mereka, dirinya dan kecerdasannya gitu. Saya tidak akan membahas
ini, tetapi ini keseluruhan saja yang seperti tadi saya ambil garis besarnya. Kalau tentang tujuan dan lain-lain menghabiskan waktu, tapi ini contoh-contoh saja. Ada salam, ini garis besar. Ya, saya kutip dari Donald Guthrie punya. Ya, ada salam, ada kekacauan yang disampaikan dari ayat 1 sampai 19 nih. Yang dilaporkan ke Paulus, ada perpecahan ini di sini nih. Ada mulai ada perpecahan, ada problem tentang kejatuhan moral. Ini laporan yang masuk ke Paulus, mencari orang-orang yang mencari keadilan pada yang tak beriman. Nah, pasal ketiga itu adalah dan hal yang lain, ini problem yang diangkat. Jadi ada memang yang dilaporkan oleh keluarga Clue. Itu kemudian ada problem yang bisa saja mereka menulis surat dan lain sebagainya, sehingga Paulus tahu ada problem di sini, relasi seksual. Nah, ini 8 sampai 11 sebenarnya berbicara tentang makanan yang dipersembahkan. Ini sampai sekian pasal ditulis karena ini penting, makanan yang dipersembahkan kepada jemaat. Jadi kalau saudara memilih khotbah ataupun menjelaskan pasal 8 ayat 11, pasal 11, jangan lari daripada makanan yang dipersembahkan kepada jemaat. Ya, ayat-ayat di dalamnya. Ketidakberaturan dalam ibadah, pasal 11, ayat 2 sampai 34. Dan karunia rohani, pasal 12 sampai 14. Ini juga cukup panjang. Bagaimana karunia-karunia rohani itu, kalau saudara perhatikan, diletakkan di pasal 13. Ya, tetapi kasih itu, karunia rohani itu 12 dan 14. Tapi di tengah tentang kasih. Kasih ini adalah ini kasih. Jadi artinya karunia rohani apapun yang kita miliki, Paulus karena melihat pertentangan, bisa saja orang yang memiliki nubuat mau lebih menyombongkan diri, mungkin bahasa roh. Paulus mengatakan di pasalnya kasih lebih daripada itu gitu ya. Nah, aku sendiri memiliki karunia-karunia tapi aku tidak. Ya, Paulus juga bisa bahasa roh tapi tidak. Kenapa? Bahasa roh adalah membangun diri gitu. Ya, banyak orang meninggikan bahasa roh. Padahal bahasa roh harus ada penterjemahnya. Itu di ayat-ayat demikian gitu ya, saudara-saudara. Kemudian bagaimana kebangkitan tubuh? Ini juga butuh 58 ayat. Ini penting karena mereka belum memahami kebangkitan tubuh itu bagaimana. Dan kesimpulan pasal 16. Tema surat hikmat di dalam Kristus. Ya, ini penting karena mereka menganggap hikmat dunia itu ada sebagian hikmat dunia itu tinggi. Hikmat tentang salib itu kebodohan. Nah, Paulus meningkat bahwa hikmat di dalam Kristus yang kalian anggap bodoh itu hikmat yang utama. Surat Korintus ini kekecauan, ada jawaban pertanyaan jemaat, ini perselisihan, immoral, perkawinan, ada makanan berhala dan seterusnya. Jadi dia memberi jawaban juga terhadap pernikahan, makanan, kurang lebih 15 persoalan kurang lebih. Jadi mari kita lihat ayatnya. Seperti kemarin kita pernah membahas satu ayat, misalnya nih kita ambil satu ayat. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Ya maaf, saya bukan mengoreksi, tetapi beginilah dia. Pas ayat ini ada di dalam pasal 8, 11. Jadi ini adalah bukan kejatuhan apa, tapi kejatuhan dalam penyembahan berhala. Contohnya Israel. Jadi juga berkaitan dengan keberatan-keberatan hati nurani. Sehingga pada akhir dari pasal 10 itu, Paulus menjawab bagaimana mereka punya cara memakan ketika ada acara di kuil, mereka makan dan ada juga penyembahan. Dan akhirnya Paulus menyimpulkan beberapa hal. Aku menjawab, jika engkau makan atau juga minum atau jika engkau melakukan satu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting kemuliaan, tapi hati-hati, jangan menimbulkan sah di dalam hati orang. Nah, kita jangan sampai menjatuhkan mental ataupun keyakinan itu kalau kita bergabung dengan orang-orang yang makan berhala dan lain-lain. Nah, di sini yang penting, tapi memang semua harus dilakukan untuk kemuliaan Allah, baik orang Yahudi atau Yunani maupun jemaat Allah. Jangan selalu kita ada menimbulkan keberatan dan dia jatuh dalam sahwa sangka. Nah, saya tidak akan bahas ini contoh saja. Yang paling sering adalah ayat-ayat ini gitu ya. Ini yang pernah saya sampaikan juga. Seperti 1 Petrus 2 ayat 24. Kalau saya bacakan ayat ini keseluruhan, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
2 kali kata dosa. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari mana? Dosa tadi gitu. Tapi kita selalu berbicara oleh bilur-bilurnya itu untuk kesembuhan jasmani. Padahal ini kesembuhan rohani, yaitu dosa. Sembuh dari dosa itu penyakit yang paling mematikan. Itu dulu yang harus kita sampaikan. Bukan kesembuhan secara jasmani. Berapa ribu orang, berapa banyak yang kita sampaikan selalu untuk jasmani langsung oleh bilurnya kamu telah sembuh. Lah, ini ayatnya berbicara dosa. Kita dipanggil untuk menderita seperti teladan Yesus. Sehingga akhirnya pemahaman kita menjadi agak sedikit terjebak di dalam apa yang hanya kelihatan di bagian B. Saudara-saudara, jadi ini tambahan saja dari saya. Arkeologi membantu bagaimana Alkitab itu memiliki satu kekuatan untuk kita bisa yakinkan. Oh, ternyata ada penggalian arkeologi membuktikan ya kebenaran, memperkuat iman. Dan ini yang hal-hal yang terjadi. Ada penggalian-penggalian arkeolog. Oh, ternyata Alkitab itu menguatkan apa yang kita percayai. Tambahan lagi, ini yang kemarin kita sebut papirus ya, dari pohon papirus dibuat gulungan. Ada yang sudah mulai hancur, makanya yang ada tinggal salinan-salinan kitab-kitab kita ini gitu ya, salinan. Kalau tidak salah ya pasal 3 ini. Nah, ada yang disebut Nestor Aland, itu adalah NA2628, itu yang paling mendekati apa yang ditulis gitu, yang paling mendekati salinan-salinan apa yang mendekati. Dan yang kita bersyukur bahwa ada gulungan-gulungan di Qumran diketemukan yang gulungan lengkap Yesaya. Tuhan memberkati saudara dan saya untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ferry. Wah, ini sangat jelas sekali nih. Di mana Alkitab itu sering sekali disalahpahami. Karena banyak sekali yang dikutip atau kita menangkap firman yang diwahyukan itu keliru. Karena kita salah mengutip. Kebanyakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu untuk di dalam kehidupan kita ya. Disinilah kita belajar, sama-sama belajar. Udah sangat jelas Pak Ferry tadi membagikan itu satu mata kuliah saya tuh tadi tuh Pak Yos tuh. Lengkap itu, singkat kalau ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ada? Ya, Pak Adang. Silakan Bu Farida. Terima kasih. Kalau menurut saya sangat lengkap ya, tapi seperti kemarin dikatakan Bu Endang, sangat ringkas. Waktunya kurang. Harusnya ini satu seminar nih Pak. Itu aja. Saya sangat diberkati, cuman cara menerangkannya Pak Ferry karena waktunya sangat singkat, masih kurang. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Farida. Ya memang kita melihat waktu ya. Di sini Pak Ferry coba merangkum, coba meringkas supaya apa yang disampaikan yang harusnya 1 semester itu jadi setengah jam nih kalau saya lihat nih. Itu yang sangat berat sekali, sama halnya seperti kita khotbah yang 45 menit kita ringkas jadi 2 menit. Waduh. Bingung tuh. Yang penting intinya pesannya itu kita bisa sama-sama dapat nih, di mana kita harus mengerti Alkitab. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Bu Endang. Belum di-unmute, Bu. Belum di-unmute, Bu. Ya. Ya, silakan, Bu. Mungkin saya termasuk anak Tuhan yang malas membaca firman Tuhan. Nah, setelah saya pensiun, setelah suami saya kemarin sakit, sekarang saya baru ada menyiapkan waktu khusus untuk belajar firman Tuhan. Nah, ternyata selama ini kalau saya diminta untuk berbicara tentang firman Tuhan, dalam tanda petik sedikit ngawur, tidak dengan koridor-koridor kaidah. Pagi ini kok saya harus diminta untuk membagikan firman, karena pengetahuan saya sangat sedikit. Oleh karena itu
Mungkin kemarin sudah berbicara dengan Pak Ferry, mungkin saya suatu saat akan membuka kembali email saya sehingga mungkin bisa banyak materi yang bisa disampaikan dan saya bisa belajar banyak. Mungkin itu saja, dan sungguh saya sangat diberkati kuliah singkat ini. Semoga membawa, walaupun kita tambah ngeri menyampaikan firman Tuhan, tapi kita semangat untuk menyampaikan berita keselamatan melalui kehidupan sehari-hari. Itu saja. Dan itu sungguh sangat kami perlukan pendalaman-pendalaman yang Pak Ferry tadi sampaikan. Saya nanti akan berusaha untuk membuka email lagi dan akan saya sampaikan ke Pak Ferry supaya saya bisa membaca anytime sehingga bisa konsolidasinya itu betul-betul terjadi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Endang. Pak Jonathan, silakan Pak Jonathan. Ya, saya ya. Ya, terima kasih pagi yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry tentang garis besar tujuan dan juga makna penulisan surat Efesus dan Korintus. Nah, saya melihat kalau ini diteruskan kejadian sampai Wahyu dan diikuti oleh semua orang Kristen, ya, itu akan menjadi bekal yang baik untuk pendewasaan iman. Ya, banyak orang ngomong dewasa, bagaimana belajar firman. Nah, ironisnya isi Alkitab tidak tahu intinya apa dari tiap-tiap kitab, ya, yang 66 kitab itu. Ini kan penting. Padahal kalau kita baca buku biasa saja, tulisan manusia, kalau tidak komplit intinya atau baca sebagian, maka kita tidak mengerti atau kehilangan tujuan daripada penulisan buku tersebut. Apalagi ini Alkitab, Roh Kudus yang menginspirasikan, yang memimpin. Sehingga ini bentuk salah satu tanggung jawab kita untuk belajar firman Tuhan, sehingga kita mengerti waktu kita hidup ini tujuan Alkitab itu untuk kita, kehendak Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan itu untuk kita, dan kita sendiri bisa juga untuk membawakan firman ini kepada orang lain dan secara bertanggung jawab. Jadi terima kasih Pak Ferry atas berkat pagi hari ini yang Tuhan pakai melalui Bapak. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Johan. Pak Jonathan, silakan. Ya, selamat pagi. Shalom. Maaf, saya sering absen. Bukan sering lagi. Ya, jadi inilah yang menjadi beban kita semua ya. Banyak sekali seperti yang Pak Ferry sampaikan tadi, yang sudah disampaikan Pak Ferry tadi, itu sebetulnya kalau mau mendalami Alkitab itu tidak boleh hanya menyomot satu ayat. Kemudian dianggap itu menjadi inti dari seluruh tema dalam satu bagian ya. Tadi Pak Ferry kan membagi-bagi menjadi beberapa bagian-bagian. Nah, inti daripada inti dari pasal-pasal yang sudah dikelompokkan oleh Pak Ferry tadi, itu memang seringkali yang tidak didalami oleh rekan-rekan ya, penginjil-penginjil, sehingga mereka selalu lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani, yang kalau dijelaskan oleh Tuhan Yesus, yang untuk memuaskan nafsu, ya, untuk memuaskan nafsu. Nafsu apa? Nafsu duniawi pasti ya, nafsu duniawi. Sehingga muncullah itu teologi kemakmuran segala macam. Karena mereka mengambil ayat-ayat itu hanya untuk memuaskan nafsu duniawinya, bukan untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang lebih kekal ya. Nafsu duniawi itu kan paling seumur hidup kita ya, paling banyak lah kita bisa nikmati. Tapi kalau kehidupan kekal yang kita kenal, yang kita yakini, imani, itu setelah kita mati, yaitu roh kita itu tetap akan hidup. Nah itu lamanya bisa ribuan jutaan tahun. Nah kalau kita ribuan jutaan tahun hidup di dalam penderitaan di neraka ya tentu jauh lebih nggak enak
dibandingin dengan beberapa puluh tahun di dunia gitu ya. Lebih panjang, lebih berat pasti. Nah, ini yang seringkali mereka lupakan bahwa ya selama di dunia kita nikmati aja. Urusan nanti belakangan gitu ya. Urusan setelah mati urusan belakangan lah, karena tidak ada bukti, tidak ada video, tidak ada apa yang bisa membuktikan bahwa hal itu ada, benar-benar ada. Tapi yang dinikmati adalah selama hidup di dunia aja. Itu yang dia ditekankan seperti Pak Ferry tadi. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itu kan selalu kita doakan pada orang-orang yang sakit jasmani gitu ya. Padahal mungkin yang lebih berat sakit rohaninya gitu. Tapi kita tidak doakan sakit rohaninya. Karena Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang yang itu, salah satu orang yang sakit, penekanannya bukan hanya jasmani, ya, tapi justru rohaninya lah yang harus disembuhkan, karena itu akan memakan waktu yang harus dijalani lebih lama. Itu aja. Jadi ini membuka kita, cakrawala kita untuk mendalami Alkitab itu bukan dari ayat per ayat, tapi justru dari satu topik, satu kondisi yang sesuai dengan ayat-ayat itu. Jadi belum tentu kondisi sekarang ini yang yang kondisi pandemi, kondisi perang Ukraina Rusia yang harus kita akan hadapi, kata Pak Presiden Jokowi, akan sangat berat dalam tahun-tahun mendatang. Itu kondisi-kondisi yang mungkin tidak sama dengan kondisi pada waktu di Efesus atau Korintus, di mana mereka lebih mengarah, walaupun mereka kota-kota itu kaya, otomatis penduduknya juga pasti kaya, ya tidak miskin-miskin amat secara jasmani, tapi justru penekanannya adalah kekayaan rohani, bukan kekayaan jasmani yang mereka nikmati sehari-hari, yang ditekankan oleh Paulus, termasuk tadi oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Sembuhkan dari apa? Dari penyakit rohani. Itu aja. Terima kasih Pak Ferry. Waduh, luar biasa. Anda mendalami seorang sarjana pertanian, hewan, hewan, tapi bisa mendalami Alkitab yang jauh lebih penting dibandingin ilmu pengetahuan seorang master dalam bidang pengetahuan hewan, bukan manusia, tapi mendalami juga dari segi kerohanian. Tuhan memberkati Pak Ferry dan kita semua. Oke, terima kasih Pak Jonathan. Mungkin ada Pak Wid, silakan. Ya, terima kasih. Kalau saya, seperti apa yang dinyatakan oleh Pak Ferry selama 2 hari ini, saya ngambil beberapa, cuman 1 dan 2 saja yang saya kerjakan. Saya berbeda sekali dengan apa yang tadi sudah dinyatakan, atau saya tidak ngerti kalau saya itu berbeda. Jadi karena pertumbuhan saya tidak melalui hal-hal seperti itu, sama sekali tidak. Karena saya orang jahat dahulu, sampai dengan umur saya 67 tahun, saya jahat sekali. Jahat sekali. Bahkan pada saat umur 67 tahun itu, masih juga jahatnya luar biasa. Baru kemudian mengenal Yesus dengan benar itu, dalam doa pagi saya ikuti, di situ saya bisa jungkir balik. Nah, itu tahun 67. Tahun 67. Tahun 2017. Jadi sampai tahun 2017 itu saya jahatnya luar biasa. Tetapi saya baru sadar setelah begitu saya mengerti ada kebenaran yang saya sudah salah, dan sekarang pun saya tahu, oh ini yang harus saya tempuh. Dari pelajaran-pelajaran Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry, saya mengambil 1 aja. Sepertinya di dalam yang kemarin diambil oleh Pak Yosua juga praktis, di mana semua kalau diperes jadi 1, itu adanya cuma Yesus Kristus. Itu. Kalau Alkitab itu diperes itu jadi 1 saja,
itu cuman Yesus Kristus. Itu saya ambil pertama. Dari mulai sana. Jadi saya mungkin tidak pakai teori-teori gitu, saya ambil dari sana. Kemudian setelah itu yang sekarang hari ini saya ambil bahwa kita harus tahu tujuan besarnya. Dan itu yang diberikan Tuhan pada saya, kemudian saya belajar. Belajarnya ngaca, nggak karu-karuan, tapi saya percaya Allah hidup. Karena waktu saya sadar bahwa waktu saya diberi sakit lumpuh oleh Tuhan, 2 kaki saya lumpuh, itu Tuhan ternyata berperkara. Kemudian saya diberi sakit tuli, ya, tuli 2 telinga saya, itu Tuhan juga berperkara. Bahkan pada saat saya itu jatuh dalam dosa-dosa itu, Tuhan juga berperkara. Nah, di sini saya berubah. Jadi Tuhan itu hidup. Saya mulai belajar. Asal belajar, tapi firman itu saya kepingin ngerti tentang Yesus, tentang tujuan Allah Bapa sendiri waktu menciptakan manusia. Nah, itu saya mengerti dari situ, saya berjalan, terus ada satu hal yang tidak saya sangka-sangka gitu. Kok saya kepengen ngajar dengan saya nggak ngerti. Bahkan istri saya sendiri itu benci sekali dengan saya, itu diutarakan di gerejanya Pak Amos. Benci dengan saya karena perbuatan saya yang terus-menerus jahat, Bang. Nah, pada saat saya mulai mengerti ini, saya mulai berubah tahun 2018. Saya itu kemudian kayak diberitahu Tuhan, kamu ngomong tentang kerajaan Allah. Dari situ saya ngomong, kemudian saya minta tolong Pak Adam, ini pengertian yang saya dapatkan, tolong dicetak. Beliau cetak. Itu semua untuk saya ngajar, tapi ngajarnya nggak karu-karuan. Tapi saya ngajar, nggak pernah berhenti. Gitu. Karena Tuhan itu menolong saya mengerti firman-firman yang diberikan kepada saya. Hidup dia itu. Dan saya hanya berteriak, berseru kepada Tuhan. Itu dari mulai 2017 sampai saat ini. Mungkin saya habis tiap hari itu bisa 5-10 jam. Tiap hari. Paling dalam sekian tahun hanya cuma 1 atau 2 hari saya tidak. Saya ingat sekali saya tidak bisa, justru pada saat saya retreat. Di sana ada trip kesaksian gitu bersama gereja. Justru saya tidak bisa. Begitu saya mau baca firman jam 3, jam 4. Pada teriak-teriak semua. Jadi saya tidak bisa baca. Tapi kalau sendirian, saya baca terus semua, ngerti. Saya nggak ngerti perjanjian lama. Akhirnya tahu perjanjian lama dari perjanjian baru. Sehingga yakin banget, oh jadi kasih karunia Yesus itu ternyata sudah ada di dalam awal kitab Kejadian. Nah, bangsanya kayak gitu. Terus bagaimana kita jatuh dalam dosa, kita menjadi budaknya dosa dan kematian, pembuat dosa adalah iblis dan lain sebagainya. Mulai diberi pengertian jadi banyak-banyak, dan itu saya ajarkan, tidak pernah berhenti saya mengajar. Bahkan nggak ngerti saya kadang-kadang flashback saya terkejut. Kadang saya mengajar itu bisa 10 jam 1 hari, dan itu tiap hari. Saya nggak ngerti itu semua. Kekuatannya dari siapa, saya divonis cuma 13%. Jantung saya tinggal 13%, kemungkinan hidup saya cuma 13%. Saya nggak ngerti oleh dokter dan lain sebagainya. Tetap saya jalani tanpa berhenti. Bahkan COVID pun saya jalani tanpa henti. Saya kena COVID berbulan-bulan, tetap saya hidup. Jadi saya ngerti bahwa Tuhan, pengertian bahwa kamu tuh tidak usah khawatir, gitu rasanya. Kalau kamu beritakan Injil Kerajaan Surga,
bukan Injil lain, bukan Yesus lain, tapi Injil kerajaan surga, maka minum racun maut pun kamu tidak akan mati. Makanya saya tahu persis kalau saya mati, itu adalah karena perkenan Tuhan. Karena saya tetap hidup. Nah ini perjalanan saya. Jadi saya nggak ngerti, tapi saya ya terima kasih tadi itu diberitahu sama Pak Ferry demikian lengkap. Tapi bagi saya Allah itu lebih daripada itu. Besar sekali, maha besar, sedetil-detilnya kita ini kan. Bukankah kita ini sudah terjual dalam puasa dosa? Artinya terjual, kita ini sudah dimiliki oleh setan iblis. Sehingga saya tahu pada saat, oh jadi saya itu mati posisi. Terus saya mengerti seluruh orang yang lahir pada saat Yesus Kristus nanti datang kedua kali pun lahir di sana mati keadaannya. Itu juga dari firman. Oh, jadi kedudukan saya mati. Kenapa saya bisa bangga dulu? Nah, ini yang saya kemudian mengerti, wujudkan dalam firman, saya bodoh, betul-betul bodoh. Apa yang saya pelajari selama hidup di bumi ini, saya pekerjaan sampai sampai ke posisi tertinggi dari posisi paling rendah, itu ternyata sekarang saya lupa semua. Dan betul-betul saya lupa. Aneh. Betul-betul saya lupa. Karena apa? Bos-bos saya dulu, kemarin tahun 2018 itu mengundang saya untuk memperbaiki manajemen perusahaannya. Tahu Pak, ini kesaksian saya. Saya nggak bisa ngomong-ngomong. Sampai bos-bos itu tuh ngomong, loh, kamu dulu kan bisa, ini kamu serai, sekian banyak bisa. Sampai ribuan anak buah, kamu juga ada masalah, kamu nyusun. Sekarang kamu nggak bisa. Terus saya cerita bahwa dalam pikiran saya ini cuma ada satu firman. Nggak ada lain. Lupa saya sudah. Jadi kayak orang pikun. Tapi begitu firman, tiba-tiba saya bergelora, bersemangat. Itu saya utarakan kepada siapa saja. Pak Wid nggak belajar apapun. Tapi saya terkejut kalau saya flashback. Lah, kok sampai di kota-kota itu, sampai sekarang di luar Jawa dan lain sebagainya, kok aku bisa sih? Nah, itu saya nggak ngerti. Tetapi itu tak lakukan. Lakukan dan firman ini nyemplok terus di dalam pikiran hati saya dan aku lakukan. Saya lakukan terus. Kalau dulu aku dibenci sama istri saya, semuanya berubah 180 derajat. Nah itu siapa itu? Kalau saya ya percaya itulah pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu 2 Korintus 3 ayat 5, Rasul Paul ngomong bahwa kesanggupanku itu bukan oleh karena aku yang sanggup, tidak bersama. Tapi itu adalah pekerjaan Allah di dalam diriku. Nah ini yang saya ini apakah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ferry tadi? Saya tidak ngerti. Tapi Yesus Kristus dan tujuan besar Allah itu saya ngerti apa. Kita bukan masuk surga, tapi tujuan Allah itu menyatu bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman-Nya juga ada banyak. Nah kita, jadi kita ini menyatu ya. Saya nggak ngerti, tadinya nggak ngerti, kayaknya saya harus masuk surga dan saya merasa berdosa setelah baca Mazmur 90, umur kita cuma 70-80, nah ini sudah 70. Saya kayak ngejar target gitu hidup saya. Tapi ini saya lakukan bukan demi saya, nggak ada sama sekali. Saya bahkan kalau teriak-teriak sama Tuhan, saya nggak mau segala sesuatu untuk saya Tuhan, nggak mau. Dikatakan apapun nggak mau. Aku hanya mau semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Itu saya katakan terus berkali-kali kepada Tuhan. Saya berjanji, saya komitmen, saya itu bertekad. Saya ngomong tidak akan luntur Tuhan, aku bertekad kepadamu dan lain sebagainya.
Makanya saya ngajarnya cuma dua, yaitu kerajaan Allah, kerajaan surga, dan menjadi seperti Yesus Kristus. Karena saya tahu saya diciptakan, kata firman Tuhan, di dalam Kristus. Seperti Adam Hawa diciptakan juga di dalam Kristus. Nah, kalau gitu aku harus seperti Yesus. Nah, inilah dari mulai itu saya terus kemudian. Tapi saya senang mendengar tadi Pak Ferry itu berbicara demikian luas. Katanya. Luas sekali. Ya namanya Allah itu sampai saya tidak bisa mengerti. Tapi satu-satu dalam sisa hidup saya ini, saya terus belajar. Mau berapa lama belajar, saya oke setiap harinya. Tidak akan saya tidak mau belajar. Jadi sepertinya ini istri saya juga ada di samping ini. Ada waktu kosong sedikit, itu saya terus baca firman Tuhan. Dari situ pengertian itu Tuhan yang memberikan. Saya sendiri tidak ngerti. Nah, apakah perjalanan hidup saya itu juga keliru? Tadi dikatakan banyak kan orang yang comot-comot itu supaya saya tidak mengerti. Tetapi yang pasti bagi saya ini Tuhan. Tidak mungkin saya ngerti Pak, sudah tua. Otak saya itu sudah mengecil. Saya baru sadar, saya nyesal, saya nangis-nangis pada Tuhan. Beri kesempatan. Nah, kesempatannya diberi sekarang. Ya saya hanya hidup untuk itu, tok lain sudah enggak. Apakah itu juga benar? Nah, saya kurang tahu. Makanya selalu saya itu kayak orang ekstrim gitu, radikal gitu. Kalau saya ngomong, nggak perlu kita minta apa-apa yang di dunia. Karena dunia ini sudah dikutuk Allah. Tanah ini sudah dikutuk Allah. Hasil itu pun dikutuk Allah. Kenapa tidak ada satu lembar pun, satu titik pun yang bisa dibawa ke surga? Dan tadi dikatakan oleh Pak Ferry, Yesus Kristus hanya datang untuk memberi berkat rohani, bukan berkat dunia. Tapi janji Allah untuk kebutuhan tubuh kita ada. Janji Allah, tubuh kita ini tubuh dosa yang harus dibunuh, dimatikan semua keinginannya. Keinginan tubuh kita sama sekali tidak ada, tinggal keinginan itu. Nah, ini yang menjadikan saya seperti keranjingan dengan Tuhan. Nah, benar-benar itu terjadi dalam hidup. Jadi kenapa saya tidak mau mengklaim janji-janji Tuhan? Saya tidak pernah mau, saya takut. Benar. Jadi ya cuma apa? Apa yang Tuhan inginkan aku lakukan, saya lakukan. Saya kerjakan apa saja. Walaupun saya bodoh, nggak punya basic teori, nggak tahu apapun. Tapi semua kerajaan surga, itu janjinya Tuhan ada bahwa segala rahasia dalam kerajaan surga, bahkan yang tersembunyi, kita akan diberikan kepada kita yang mau jadi murid dan mau menjadi sahabat Kristus. Itu saja saya minta pendapat, mungkin bisa menolong saya apakah saya benar. Kadang-kadang saya juga ada suara, jangan saya salah ya, tapi berapa banyak orang yang saya ajar kayak gitu. Nah ini yang saya agak takut, tapi kembali dikuatkan, nggak usah lemah. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih Pak Wid. Mungkin ini salah satu buat saya, buat teman-teman juga di sini, suatu proses pembelajaran yang sangat bagus sekali nih. Pak Ferry menerangkan dari cukup lengkap ya. Bahkan tadi Pak Johan bilang kalau bisa dari Kejadian sampai Wahyu nih Pak Gembala Yosua, agar kita sama-sama mengerti gitu. Nah, seringkali kita di dalam diri kita mempunyai idol atau idola. Kalau di dalam bahasa ejaan bahasa Indonesianya, idola itu adalah berhala. Nah, hati-hati dengan itu. Kita harus terus belajar karena kita seorang murid Kristus, di mana seorang murid itu harus terus belajar. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Cukup kali Pak Adam. Cukup? Ya, silakan. Oke, Pak Gembala. Silakan mungkin minta tolong yang lain.
Maunya Pak Gembala nih. Saya juga maunya Pak Gembala. Oh, Makasih Pak Ferry. Saya berharap ya ke depan ini istilahnya kalau anak sekolahan itu banyak PR Pak yang harus kita kerjakan, bukan hanya untuk memberitakan Injil keluar, tapi juga untuk misi pendewasaan di dalam Kristus untuk jemaat-jemaat, ya untuk kita-kita lah seperti ini. Ya, pertanyaan Pak itu merupakan kegalauan hampir semua orang. Kita ingin tahu bagaimana kita ini ada dalam track-nya Tuhan atau tidak, seperti itu. Ya memang tidak bisa dalam waktu singkat ya kita belajar. Nah ya nanti di kemudian hari kita akan belajar lagi. Oke lah kalau begitu. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini kami serahkan apa yang sudah kami dengar mengenai penafsiran yang bertanggung jawab daripada Alkitab firman-Mu. Tuhan ampuni jikalau selama ini seringkali kami belum maksimal, bahkan kami memandang remeh dalam menyampaikan firman Tuhan hanya menurut pengetahuan dan pola pikir kami sendiri. Tapi kami mau belajar, tetap kami percaya bahwa sebagaimana firman-Mu bahwa Alkitab tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ampuni kami ya Bapa, ke depan ini tuntun kami terus oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu, di situ ada wibawa ilahi yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami percaya sepanjang hari ini Engkau bersama kami, di dalam kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, Engkaulah yang membuatnya berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah ditegakkan. Dan khususnya untuk Pak Ferry, berikan pemulihan dan juga terus semangat untuk bisa berbagi kepada kami dan juga untuk terus memotivasi setiap orang untuk bertumbuh dan juga untuk memberitakan Injil. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami akhiri pertemuan ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. amin. Terima kasih. Terima Terima kasih pada Pak Ferry.